Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, teman-teman, ya pada video kali ini gue mau jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube nih. Ya, jadi ada tentang cara perawatan luka dekubitus. Nah, terus ada yang nanya, setelah dibersihkan gitu, kapan lagi dibersihkan, Bang? Tolong jawab, ibu saya sama kayak gitu. Ya, jadi kapan sih ganti balutan luka dekubitus yang tepat setelah dibersihkan tuh? Apa nanti sore dibersihkan lagi, apa sehari 2 kali, apa sehari sekali, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau 5 hari sekali. Nah, pasti banyak yang memang bertanya gitu teman-teman, waktu yang tepat tuh kapan sih? Nah, sebenarnya dalam melakukan perawatan luka, teman-teman harus tahu dulu nih metode apa yang teman-teman pakai. Rata-rata pada umumnya kalau di fasilitas kesehatan, cuci lukanya itu cuma disiram pakai NaCl, habis itu ditutup pakai kasa, atau enggak pakai madu dulu, atau pakai kasa, atau enggak pakai yang tule-tule itu teman-teman. Nah, setelah itu gantinya biasanya jika menggunakan prinsip seperti itu, perawatan lukanya ganti balutannya itu harus 1 hari sekali. Ya, tapi kalau dilakukan dengan cara perawatan luka modern, ya yang dimana luka tersebut dicuci menggunakan sabun, ya, terus dispray menggunakan cairan antiseptik, terus dikasih salep, nah terus ditutup menggunakan balutan yang disesuaikan dengan kondisi lukanya, itu ganti balutannya bisa 2-3 hari sekali. Ya, jadi caranya teman-teman cuci dulu lukanya menggunakan sabun khusus cuci luka. Nah, ini hanya berlaku untuk luka-luka kronis teman-teman ya, atau enggak luka infeksi yang memang dia bernanah ya, bukan luka steril ya. Nah, jadi lukanya itu luka-luka yang bernanah atau enggak kayak kotor gitulah. Nah, itu teman-teman bisa cuci dulu menggunakan sabun khusus cuci luka ya. Setelah dicuci, dikeringkan menggunakan kasa, habis itu bisa dikompres menggunakan cairan antiseptik ya yang ada kandungan PHMB atau enggak HOCl-nya. Banyak merek ya teman-teman, bebas mau pilih yang merek apa. Setelah itu, setelah dikompres cairan antiseptik tadi, teman-teman bisa gunakan salep. Nah, salep ini juga sesuai dengan kebutuhan lukanya. Jadi enggak, kalau di perawatan luka modern, salepnya tuh enggak itu-itu aja teman-teman. Misalnya lukanya berbau, ya kasih salep yang ada kandungan silvernya. Ya, misalnya lukanya udah mulai enggak bau, udah mulai bagus, bisa kasih salep yang ada kandungan zincnya. Misalnya lukanya udah mulai tumbuh epitel, misalnya disupport dengan kandungan yang ada hyaluroniknya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya disesuaikan dengan kondisi lukanya tentang masalah salepnya. Nah, untuk penutup lukanya atau enggak penutup balutannya, nah ini juga beda-beda teman-teman, terserah mau pakai yang mahal atau yang murah. Ya, ada penutup luka tuh ada banyak, ada alginat, foam dressing, hidrokoloid, terus fiber cell. Ya, pokoknya ada banyak ya. Yang paling sering digunakan adalah gauze atau enggak kasa. Ya, kalau nempelinnya pakai kasa, ya kasanya yang banyakan dikit teman-teman. Kalau memang cairan pusnya atau enggak cairan nanahnya atau enggak cairan lukanya itu banyak mengeluarkan cairan. Karena kalau cuma nutupnya selembar 2 lembar, ya itu mah nanti sore juga udah tembus. Nah, kalau udah tembus dan ngerembes ya, dalam artian ngerembesnya nih bleber kemana-mana teman-teman. Nah, itu wajib banget segera diganti balutannya. Karena apa? Karena nanti kalau kasanya basah banget, ya itu nanti akan mengiritasi area sekitar luka teman-teman ya. Di kulit-kulit sehatan nanti akan jadi ruam atau enggak iritasi. Nah, jika seperti itu jangan nunggu 2-3 hari, langsung diganti aja teman-teman. Tapi kalau cuma sekedar tembus, ya itu adalah hal yang wajar. Ya, ibarat pohon teman-teman ya, jika pohon kita kasih pupuk, pupuknya kita ganti setiap hari, otomatis pohonnya tidak akan bertumbuh, malah akan beresiko mati. Begitupun juga dengan luka, jika kita tidak kasih jeda waktu untuk sel-sel ini beregenerasi, misalnya sehari 2 kali, nah ini kan bikin lukanya jadi kurang maksimal pertumbuhan sel-selnya, jadi justru malah agak melambat seperti itu. Nah, baiknya ganti balutannya bisa 2-3 hari sekali teman-teman ya.
Nah, tergantung juga intinya kondisi lukanya bagaimana. Kalau yang pusnya atau nanahnya banyak banget masih biasanya akan mudah tembus ya. Misal bisa dibantu dengan foam dressing ya yang bisa nahan cairan lebih banyak ya. Jadi tergantung balutan apa yang dipakai. Ya, mungkin itu aja sih teman-teman ya. Intinya kalau perawatan luka kita cuci pakai sabun, kompres antiseptik terus dikasih salep, ganti balutannya. Kalau nggak rembes parah ya itu bisa 2 sampai 3 hari sekali gantinya. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.